cuti melahirkan. Nah, ini kan yang khas ini Pak. Jadi ya, betul. apa namanya, laki-laki ada nggak ya paternity leave-nya ya? Laki-laki menemani istri yang melahirkan. Nah, seperti itu. Jadi apakah itu masih ada? Nah, itu yang perlu kemudian mungkin ditegaskan dalam undang-undang itu ya. Jadi di undang-undang yang lama itu kan sudah ada. Jadi ada maternity leave-nya, kemudian nanti dilengkapi dengan paternity leave-nya. Selamat siang sahabat APMD Podcast yang kami hormati dan banggakan. Salam sehat ya. Nah, siang ini kita kedatangan Mbak Ning yang sekarang menjadi dosen di Prodi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma 3 STPMD. Beliau juga alumni, karena alumni punya prestasi ya direkrut gitu ya. Jadi masyarakat nanti silakan bergabung di APMD kalau punya prestasi dan potensi akademik, ya enggak tertutup kemungkinan kita nanti bisa satu tim ya dalam membangun desa di seluruh Indonesia. Kita akan ngobrol santai terkait dengan respon masyarakat yang sekarang banyak diperbincangkan di berbagai kalangan dengan disahkannya oleh Senayan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, banyak perdebatan kalau kita lihat pemirsa dan sahabat, dan diskusinya panjang sekali, termasuk mereka yang konsen di hukum ya Mbak Ning ya. Yeah. Ada yang lingkungan, ada yang melihat tentang proteksi ketenaga kerjaan juga, melihat bagaimana nanti apakah betul dengan undang-undang yang memborong 79 antara lain 79 lebih regulasi lalu disatukan, diintegrasikan, lalu betul-betul bisa menekan perilaku korup ini para pejabat gitu ya. Atau betul-betul mau mendorong masyarakat bisa mencapai kesejahteraan secara genuine, secara murni dengan mengembangkan diri. Nah, monggo Mbak Ning mungkin punya sharing tentang yang terkait dengan undang-undang cipta itu dan kaitannya nanti dengan visi yang ingin dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, bagaimana kita mengawal desa ke depan dan seterusnya. Nah, saya melihat Mbak Ning ini kan aktivis perempuan, gitu ya. Tapi Mbak Ning juga kan harus membela juga, apa betul ya? Ini nanti mudah perizinannya karena dari 11 kriteria atau klaster dari undang-undang ini bilangnya yang pertama itu untuk memudahkan investasi gitu. Yeah. Ya, nah ini investasi seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Siapa yang diuntungkan gitu? Apa betul perempuan teman-teman Mbak Ning yang dibela itu gitu mau mengurus perizinan sementara dia bertarung dengan kekuatan yang lebih mapan gitu ya, seperti pemodal yang sudah selama ini menguasai skema-skema dan praktek-praktek usaha di kita gitu. Monggo Mbak Ning tentang perizinan dan investasi mungkin ada pemikiran, silakan ya. Terima kasih Pak Ade dan juga sahabat semuanya. Jadi kita pada kesempatan kali ini sebenarnya kita ngobrol santai kan ya sebenarnya, tapi kurang kopi nih Pak. Kopi, betul. Ya, jadi kurang santai nih kesannya gitu ya. Jadi ini sajennya yang masih kurang lengkap Pak. Ya, kalau ngomong masalah Omnibus Law ini Pak, ini sebenarnya banyak hal yang kita bincangkan ya. Kalau terkait dengan perempuan sih kemarin saya yang sempat membaca banyak ulasan itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Kalau di tenaga kerjaan itu kan yang terkait dengan perempuan itu tentang hak-hak tenaga kerja perempuan kita. Seperti misalnya kalau di undang-undang yang lama itu kan banyak dibahas soal
bagaimana cuti melahirkan. Nah, ini kan yang khas ini Pak. Jadi ya, betul. apa namanya, laki-laki ada nggak ya paternity leave-nya ya? Laki-laki menemani istri yang melahirkan. Nah, seperti itu. Jadi apakah itu masih ada? Nah, itu yang perlu kemudian mungkin ditegaskan dalam undang-undang itu ya. Jadi di undang-undang yang lama itu kan sudah ada. Jadi ada maternity leave-nya, kemudian nanti dilengkapi dengan paternity leave-nya. Nah, itu di situ. Terus kemudian itu yang khas banget dengan perempuan. Ada lagi kalau yang isu yang lalu itu Pak Ade ada cuti haid misalnya. Ada beberapa perempuan itu yang dia mengalami masalah saat haid. Jadi saat mau haid itu datang bulan itu biasanya dia kesakitan, bahkan sampai ada yang mau pingsan gitu. Jadi tapi ada juga yang tidak. Jadi mungkin ini ada semacam afirmasi sebenarnya untuk para perempuan. Apakah di pabrik itu ada ruangan khusus misalnya bagi mereka yang pas nggak sehat gitu ya? Lalu ada yang haid, lalu kemudian boleh istirahat, lalu kemudian seperti apa gitu ya? Betul. Itu kan belum pentingnya. lagi nanti setelah melahirkan Pak Ade. Nah, kalau melahirkan tuh habis itu kan menyusui Pak Ade. Betul. Perempuan itu punya tanggung jawab. Kalau dari negara itu kan ada wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan 6 Pak bulan Ade. pertama. Nah, ya, ini gimana? Sementara kan mungkin cutinya tidak sampai 6 bulan nih Pak Ade. Ya, karena perusahaan nggak mau rugi ya. Harus ada solusi dong, kan gitu. Jadi bagaimana kemudian di undang-undang itu juga tetap menjamin bahwa ibu-ibu yang menyusui ini juga tetap bisa melaksanakan kewajibannya dalam memberikan ASI selama 6 bulan anaknya. Jadi itu kan yang wajib 6 bulan, meskipun setelah 6 bulan bisa ditambahkan dengan yang lain. Itu yang terkait dengan perempuan kayaknya itu ya yang. Kalau di desa Mbak Ning, kalau kita potret gitu kondisi real gitu, mereka ini harus ditolong seperti apa dengan undang-undang ini misalnya? Apa bisa ada afirmasi untuk kelompok perempuan? Kemarin saya ingat itu Istana dalam masa penanganan pandemi ini kan sempat ngomong karena angka COVID yang belum bisa terkendalikan gitu, Istana menyampaikan bahwa dalam memutus penularan COVID-19, ibu-ibu PKK nih mau dilibatkan gitu. Nah ini kita kemudian baru sadar sekali bahwa perempuan itu jangan disepelekan gitu ya. Jangan disepelekan. Di desa-desa itu kalau nggak ada perempuan gitu, yang pintar-pintar di kota itu kan berasal dari perempuan juga itu ya. Nah tetapi lalu perempuan ini selalu saja kemudian dinomorduakan gitu. Nah, ada nggak pengusaha-pengusaha desa dari perempuan itu, misalnya PKK gitu ya, atau kemudian kelompok-kelompok di UKM gitu ya, Mbak Ning ya, itu kemudian di endorse gitu ya, di endorse untuk kemudian dengan undang-undang ini tampil gitu ya. Karena saya tidak yakin Mbak Ning, ini kan cita-citanya mulia sekali undang-undang ini, saya juga tidak meragukan gitu. Yang saya ragukan tuh PP-nya nanti. Karena biasanya PP-nya ini mengkudeta undang-undang gitu. Ini trauma di undang-undang desa ya Pak ya? Ya itu yang paling real yang kami alami gitu ya. Jadi kalau pemirsa bertanya mengapa ke undang-undang nomor 6 itu tidak juga atau belum sempat memandirikan desa, ya periksa dong PP, Perpu, dan semua peraturan di bawah undang-undang itu gitu ya. Kembali ke kungkungan birokrasi itu ya. Jadi di kudeta ini ya kemudian termasuk ini nanti ya Mbak Ning ya. Bagaimana sih sebenarnya investasi lalu kemudian perizinan dan seterusnya yang dimudahkan itu tidak kemudian kita melupakan kelompok perempuan di desa gitu. Nah, dengar-dengar nih Mbak Ning, banyak teman-teman di kelompok studi itu melihat juga loh Mbak Ning bahwa investasi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan ruang loh bagi hadirnya investasi di bidang yang tadinya itu nggak boleh itu Mbak Ning. Kebetulan saya di ini ya master saya di TANAS ya, Ketahanan Nasional ya, di resolusi konflik. Nah ini kalau menurut Mbak Ning gimana nih? Misalnya kita punya industri senjata,
gitu ya. Lalu kemudian yang masuk ini adalah pabrikan-pabrikan atau industri dari luar gitu. Ini ancamannya gimana ya kalau menurut Mbak Ning? Ya, kalau terkait dengan ketahanan itu memang menjadi salah satu poin ya dari Omnibus Law ini. Jadi di situ ada poin tentang bagaimana keran investasi dari asing mulai dibuka di bidang-bidang ini. Jadi bidang-bidang yang mungkin terkait dengan pertahanan dan keamanan kita. Ya. Nah ini jadi seru juga dan bisa jadi topik khusus ini, apalagi Pak Ade belajar soal itu kan. Ya. Nah ini bagaimana kemudian nanti terkait dengan pertahanan dan keamanan kita ini. Betul. Nah ini poin yang saya kira menarik untuk kemudian dibahas lebih lanjut ini Pak. Nanti untuk ini ya kita buat diskusi podcast khusus ya. Khusus untuk pertahanan di bidang pertahanan dan keamanan ya. Oke. Nah Mbak Ning kan juga kalau perempuan biasanya dekat dengan isu lingkungan nih Mbak Ning ya. Kemanusiaan gitu ya Mbak Ning. Apa ancaman bagi desa misalnya ketika investasi itu lancar sekarang jalan tol nih gitu Mbak Ning yang masuk tuh ya. Misalnya ada bendera putra perdana gitu. Dia sudah punya nih dinasti dan kerajaan berbagai properti kemudian jalan tol dan sebagainya gitu. Lalu kemudian dia masuk ke desa nih nanti Mbak Ning, bahwa kita tahu dampak lingkungan dari sebuah kegiatan usaha sampai sekarang itu menyisakan tangisan yang belum selesai gitu ya. Sementara investornya sudah selesai nih masa mengeruk ininya kekayaannya dan dia sekarang sudah menikmati hasilnya. Nah, yang menanggung nih masyarakat desa nih Mbak Ning, lingkungannya. Betul. Gimana Mbak Ning komentarnya? Jadi memang ada banyak catatan kritis juga. Tentunya sahabat semua juga sudah banyak mendapat informasi ya dari berbagai media yang online maupun yang offline begitu terkait dengan kekhawatiran banyak pihak. Khususnya tentang bagaimana untuk lingkungan hidupnya seperti apa gitu Pak. Jadi memang beberapa hal yang jadi catatan terkait dengan perizinan khususnya Pak. Perizinan ini kan di Kompas Pak ini ceritanya. Jadi yang dulu itu dikelola oleh pemerintah daerah. Betul. Di mana juga masyarakat juga bisa berpartisipasi. Kan lebih dekat ya dengan masyarakat. Lebih tahu daerahnya. Nah, ini kemudian dekat. Jadi ini kemudian dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, jadi untuk kan itu memang semangatnya untuk memangkas birokrasi, memang semangatnya bagus gitu ya. Tapi yang masyarakat lokal malah nggak ini yang dikhawatirkan adalah itu. Jadi bagaimana kemudian peran masyarakat ini juga kemudian yang dia nantinya akan menanggung akibatnya, akibat dengan berdirinya sebuah perusahaan misalnya, dampaknya, itu kemudian tidak dilibatkan. Jadi nanti terima ampasnya ya. Kalau sumber dayanya sudah dikeruk, sudah tinggal ampasnya, tidak bisa dikelola lagi, dan kemudian sumber daya yang mungkin ini bisa dikelola oleh warga ini kemudian menjadi warga hanya dapat sampahnya tadi Pak. Ya. Jadi sisanya debu-debu, kalau bahasanya nih. Debu-debu sisa dari keuntungan yang sudah dibawa oleh para jadi investor ya. Ada perusahaan yang kemudian dengan CSR misalnya gitu. Tapi sisanya kan, sisa itu. Sisanya sisa itu yang dipakai itu. Jadi bukan wujud untuk kemudian itu bagaimana mewujudkan kemandirian desa itu sendiri. Kemudian bagaimana kemudian membuat rakyat desa itu juga menjadi subjek dalam pembangunan desanya begitu ya. Ini kan yang jadi semangat di Undang-Undang Desa. Ini agenda penting Mbak Ning ya. Betul. Jadi terkait dengan Undang-Undang Desa ini kok saya khawatir nih Pak. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini ada sentralisasi lagi. Kalau kemarin itu ada desentralisasi, gitu. Ada pembagian kewenangan antara pusat ke daerah bahkan sampai ke desa. Nah ini balik lagi Pak. Apalagi bupatinya disponsori dana kampanye dari perusahaan-perusahaan tadi ya. Jadi konsensi politiknya ya. Jadi korporasi apalagi di politik ini kan jadi komoditas yang ini ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Para sahabat podcast HPMD, kita tahu di kampanye calon presiden 2019 yang lalu, saya ingat sekali tidak ada highlight yang serius dari dua kandidat calon presiden menyoal lingkungan.
Sementara teman-teman aktivis lingkungan, Walhi, Greenpeace dan sebagainya itu udah teriak tuh atas kerusakan ekosistem lingkungan yang sangat luar biasa ya di Indonesia atas kegiatan-kegiatan industri berskala besar. Betul Pak Ade. Nah misalnya Mbak Ning, tanah gitu ya, air gitu ya Mbak Ning. Jadi sahabat di rumah coba cek deh, sekarang air yang diminum itu air kita atau air yang kita beli, yang sebenarnya air kita sendiri gitu. Sudah air sendiri tapi kita beli ya Pak. Betul ya? Gitu ya. Ini kan air ini common pool resources. Tidak boleh dong kemudian ada privatisasi sebenarnya skala besar. Betul, misalnya Mbak Ning ngumpulkan ibu PKK mau pertemuan PKK rutin, butuh minumnya air mineral yang diambil dari sumber mata air di desa Mbak Ning sendiri. Lalu Mbak Ning harus beli, ibu-ibu PKK itu beli. Ini kan nggak adil sekali ya Mbak Ning ya. Iya, sangat-sangat Pak. Apalagi kan ini 2030 itu isu di dunia kita ini kan tentang water scarcity Pak. Water scarcity. Jadi bagaimana kelangkaan air. Kelangkaan air. Jadi kalau sekarang kita menganggap air itu adalah benda sosial atau mungkin yang sedikit mungkin yang dikasih bungkus itu kemudian ada air kemasannya, kemudian ada harganya begitu ya. Betul. Tapi itu sebenarnya terbatas Pak. Betul. Jadi air yang bisa kita konsumsi yang mungkin kita biasanya tidak pernah kita prediksi akan habis begitu ya. Tapi itu adalah akan mengalami kelangkaan. Iya, jadi pada suatu hari akan terbatas. Jadi yang pasti teman-teman harus ingat itu bahwa sumber daya alam kita ini tetap terbatas. Sementara kita ini jumlah manusia itu semakin lama banyak. pasti semakin banyak Dan membutuhkan air. Maka kemudian perlu hadirnya negara ini Pak Ade. Betul. Nah, harapannya Omnibus Law ini juga bisa menjadi bagaimana alat negara itu hadir di situ gitu Pak. Jadi bukan kemudian malah justru sebaliknya kan begitu. Memberikan investasi yang besar, investor yang datang, negaranya hilang. Negara hilang, negara cuma menerima pajak terus gitu. Sementara sumber air semakin habis dan langka. Betul. Gitu. Sehingga kita akan mengalami sebuah kelangkaan yang itu akan menimbulkan malapetaka yang hebat sebenarnya dalam konteks geopolitik dan geografis di Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang itu kalau musim hujan tiba, daerah-daerah yang tadinya tidak pernah banjir kan sekarang banjir ya Mbak Ning ya. Betul. Bahkan Gunung Kidul ya Pak ya. Gunung Kidul, masa Gunung Kidul kan gunung meskipun hutannya sedikit, ya, tapi gunung gitu, tapi gunung banjir ya Mbak Ning ya. Makanya teman-teman kalau mengembangkan desa wisata atau apapun yang berkaitan dengan common pool resources, air gitu ya, hati-hati dong gitu ya, karena ini haknya semua orang ya, dan ini bisa menimbulkan kelangkaan di suatu hari karena memang eksplorasinya yang tidak terkontrol gitu. Dan tidak adil bagi masyarakat desa kalau sumur yang diambil itu dari wilayahnya, tetapi yang menerima keuntungan itu pihak lain gitu ya. Betul Pak Ade. Ya toh, bagaimana nasib petani, kemudian warga yang berkegiatan dalam perikanan gitu, peternakan dan seterusnya. Oh iya Mbak Ning, kalau begitu Mbak Ning apa yang Mbak Ning harapkan dari undang-undang ini ke depan Mbak Ning? Nah kalau terkait dengan lingkungan ya juga desa juga ini Pak, karena kita juga bicara soal desa. Ini kan iming-imingnya nih Pak. Iming-imingnya ya, kita boleh ya berharap ya. Omnibus Law ini kan mengiming-imingi dengan hadirnya banyak investor. Kemudian mempermudah izin-izin misalnya untuk usaha gitu Pak. Jadi banyak kemudian kayak kalau yang sering kita dampingi itu kan BUM desa ya. BUM desa itu kemudian bagaimana didorong untuk kemudian jadi ada yang jadi PT, kemudian ada yang mengelola PT-PT begitu ya. Jadi pokoknya ada badan usaha yang kemudian bentuknya PT. Ini
dari hasil beberapa diskusi dengan teman-teman di BUMDes Di ini BUMDes Pak, ya. ini malah jadi kayak jebakan Batman gitu. Jebakan Batman. Karena kalau udah jadi PT bayar pajaknya mahal juga ya. Iya Pak, jadi pajaknya besar. Nah ini yang kemudian kesannya itu ini yang dikejar oleh negara untuk bagaimana mengambil pajak sebesar-besarnya dari warga gitu. Nah itu kesannya gitu Pak. Kesannya. Tapi betul kalau dia sudah upgrade ke PT gitu, dia kan harus ada kewajiban itu ya Pak. Dan itu memang beda semangatnya dengan Undang-Undang Desa Pak, karena memang harusnya BUMDesa itu kan memang bukan PT gitu loh, bukan apa namanya yang sifatnya itu memang usaha yang bisnis yang ini ya. Betul. Yang sifatnya itu komersial gitu. Iya, dia lebih kepada semangat sosial yang berdampak kepada ekonomi ya. Betul, jangan dibalik. Mengejar ekonomi tetapi kemudian menghilangkan jiwa sosialnya ya Mbak Ning ya. Betul Pak. Nah sahabat podcast APMD, catatan nih bagi teman-teman yang akan mengelola maupun yang sudah mengelola BUMDes. BUMDes itu kita harus melihat potensi yang ada. Jangan tiru-tiru secara latah ya, misalnya kita akan ngelola air terjun gitu ya dan seterusnya. Itu kan program-program yang sifatnya kreatif, misalnya kita ubah hutan gitu menjadi hutan wisata. Tapi yang masa pandemi ini Mbak Ning yang kita juga kemudian dapat pelajaran berharga adalah bahwa semua kegiatan kreatif itu sekarang kan lumpuh ya Mbak Ning ya. Betul. Kita lihat nih sekarang dunia entertain juga tidak bisa bekerja. Semua bidang bahkan. Semua bidang kena. Justru yang masih bisa bekerja adalah bidang yang menyediakan kebutuhan pokok ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mengelola BUMDes desa wisata, tapi jangan lupa selalu berproduksi. Tanahnya tetap ditanam gitu ya, sawahnya harus tetap jalan gitu kan. Nah ini yang menarik Pak Ade. Jadi kalau kita di desa ini kan identik dengan pangan Pak Pangan Ade. betul. Jadi bagaimana kita berproduksi terkait dengan pangan. Betul. Tapi hingga saat ini kan memang di mana yang keliru ya. Jadi kemudian petani ini juga tetap saja tidak sejahtera. Padahal kalau kita pikir nih Pak Ade, semua orang makan 3 kali. 3 kali sehari. Ada yang lebih ya. Kan, Tapi kenapa kemudian itu pun juga tidak mensejahterakan petani? Betul. Ketika mereka panen, mereka berproduksi tetap bisa berproduksi selama pandemi Pak. Iya betul. Tapi ketika kemudian dia panen harganya nggak ada. Sama. Pemerintah justru lebih memilih memasukkan beras dari luar, tidak membeli produksi petani. Jadi untuk apa kemudian jadi petani bertanam dan susah-susah gitu kan bisa impor. Nah ini kalau di Omnibus Law ini kan kalau hukum pasar itu kan membeli yang murah. Betul. Nah apakah kemudian masih akan memproteksi dari petani kita ini yang masih semakin jauh ya harapan itu ya Mbak Ning? Betul Pak. Karena di saat sebelum pandemi saja nasib petani padi menghasilkan beras dengan ongkos produksi yang mahal itu tidak dibeli. Ya Mbak Ning. Nah sehingga betul sahabat podcast APMD yang kami sayangi, ini kita butuh afirmasi ya. Undang-undang apapun itu semuanya tidak ada yang tidak punya semangat yang mulia ya. Tetapi implementasinya itu yang kemudian kita tunggu gitu ya. Undang-undang ini menguntungkan petani kah? Masyarakat yang belum beruntung selama ini ya Mbak Ning, yang belum diperhatikan oleh negara gitu, sehingga negara sekarang dengan skema Undang-Undang Cipta Kerja ini sepertinya mau menjadi mediator nih ya, connecting antara usaha dan masyarakat gitu ya. Betul. Dan seterusnya. Tapi apakah kemudian pemerintah ataupun negara bisa hadir dalam keberpihakan? Nah itu yang kita tunggu, karena kalau investasi dan perizinan mudah, maka kita sedang memberi arena pertarungan kompetisi yang tidak sehat antara mereka yang memiliki teknologi maju dengan skema organisasi yang sudah mapan bertarung dengan masyarakat yang tadinya belum terorganisir dengan baik, betul. Dengan teknologi yang belum modern dan seterusnya ya Mbak Ning ya. Sama juga kayak misalnya UMKM ya. Kalau saat ini itu kan mungkin kesannya memang manja gitu Pak UMKM kita itu kan ya.
banyak disupport oleh pemerintah, disuntik diberikan, terus. ya pokoknya di apa namanya kasih bantuan. Ya. Nah ini kemudian kita lepas untuk di arena pertempuran yang iya, sesungguhnya, begitu. gitu Nah, ya. Pasti berdarah-darah dong mereka ya. Apakah ini mereka siap? Nah ini yang Gitu, kemudian betul, menarik betul, gitu. betul. Kayak misalnya ya, kalau UMKM kita misalnya batik misalnya Pak. Oh, batik ya. Kalau teman-teman Secing itu misalnya harga batik di sini misalnya dengan yang kita impor itu kita misalnya di media-media online aja lah kita beli kok bisa murah itu dari mana produknya. Nah ternyata kan dari luar yang semua. yang diekspor itu ternyata bukan batik kita Pak. Yang diekspor adalah orang kita yang bisa membatik di luar keluar. Lalu dia buat di sana. Nah, itu lalu barang dia dikirim ke Indonesia. Iya iya. Itu kan jadi aneh gitu. Jadi aneh kita ya. bisa mengekspor, yang kita ekspor itu adalah hasil yang sudah kita produksi gitu. Bukan kalau orang ini kan alat produksi nih sebenarnya. Betul. Malah alatnya yang kita ekspor. Nah ini kan bahaya ini Pak sebenarnya. Nah harusnya kalau saya tuh Mbak Ning di desa itu harus dilakukan yang namanya teknologi tepat guna ya Mbak Ning ya. Misalnya alat cetak batik gitu ya, atau kemudian pewarna yang kemudian secara akademik sudah diuji di lab. Kita pakai yang lebih alami dengan bahan-bahan dari alam, bunga-bunga atau tumbuhan kita. Lalu itu kemudian di fragmentasi atau kemudian diolah, lalu itu yang menjadi pewarna batik dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, mari kita jaga desa kita ya. Dari banyak sekali kemungkinan yang kalau kita tidak kelola itu akan menjadi malapetaka bagi keberlanjutan anak cucu kita kelak. Perizinan semakin mudah. Jadi pemain besar itu sudah ada di hadapan kita semua. Contoh yang lebih nyata kita bisa lihat bagaimana warung tetangga kita sekarang tidak ada lagi yang beli. Kita lebih memilih, banyak warga itu ngambil motor pergi ke yang kalau masuk hanya beli kapas saja ada sapaan, selamat pagi kakak gitu ya. Ya, mana nih kemudian yang kita pilih gitu, belanja di warung tetangga atau kemudian kita memperkaya toko-toko yang kemudian itu keuntungannya bukan untuk kita gitu. Tapi kalau tetangga kita kaya, biasanya ini nanti akan ini nih membawa pengaruh Mbak Ning bagi lingkungan kita ya Mbak Ning. Mungkin Mbak Ning ada closing statement apa yang kemudian harus kita lakukan ke depan gitu. Silakan Mbak Ning. Betul. Jadi kalau saya sih mengingatkan kembali ya. Jadi dari semangatnya Nawacita itu sebenarnya Pak Jokowi ya selaras dengan yang semangatnya Undang-Undang Desa dulu waktu di awal gitu ya. Iya. Nah, itu tapi jangan lupa loh Undang-Undang Desa. Undang Desa itu yang nandatangani Pak SBY loh. Iya Pak, betul. Iya. Jadi saya sih berharap jadi desa itu masih tetap mempunyai peran utama Pak dalam pembangunan itu. Bagaimana desa ini bisa membangun Indonesia itu masih menjadi tidak menjadi utopi lagi, tapi bagaimana kita wujudkan dengan undang-undang ini gitu. Kemudian catatannya juga itu bagaimana undang-undang ini juga masih punya PR panjang Pak sebenarnya, karena di beberapa pasal dan banyak pasal kalau nggak salah dari catatannya teman-teman itu memberikan cek kosong untuk kemudian membuat PP yang PP Pak tadi yang disebut ya. Ya, peraturan pemerintah, Perpu. Yang kemudian menyertai dari undang-undang ini gitu. Jadi semangatnya untuk memangkas banyak undang-undang ini kemudian perlu dievaluasi kembali karena di situ masih ada cek kosong yang kemudian ini kalau saya ini berpotensi untuk korupsi dan yang lain itu adalah bahwa di PP-nya ini Pak. Betul. Jadi ini cek kosong yang diberikan kepada birokrat saya kira gitu. Jadi delegasinya ini ya, istilahnya itu kepada PP itu pasti nanti harus kita kawal nih ya. Betul. Jadi kami pernah punya pengalaman sahabat podcast APMD gitu ya, dengan kasus undang-undang desa itu. Semua kemudian lari lagi tidak mewujudkan cita-cita tadi yang bagus untuk kemajuan desa. Harusnya desa itu jadi epicentrum pembangunan nasional ya Mbak Ning ya? Pastinya Pak. Ya toh? Oke. Ini kan jadi tadinya sudah membangun Indonesia dari pinggir dari katanya pinggir, begitu semangatnya kan Pak. Tapi dipinggirkan terus. Dipinggirkan terus, jadi malah jadi nggak ikut Pak. Nggak ikut ya, jadi gitu. ya.
Nah, kita juga ini ya, saya ingin ajak sahabat podcast APMD untuk tidak kemudian menerjemahkan Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara negara itu artinya diawetkan ya. Ya, itu biasanya kan jadi komoditas politik. Jadi dipelihara itu kalimat yang harus kemudian diksinya diganti dong. Dipelihara. Iya, dipelihara itu kan diawetkan, dilestarikan, tapi tidak diubah nasibnya. Jangan-jangan ini para pembesar ini itu mengamini nih ini pasal ini, ayat ini nih. Ya. Jadi orang pinggiran yang Mbak Ning bilang orang desa itu tetap memang harus dipelihara begitu nasibnya, nggak bisa di-upgrade gitu. Nah ini kami mengetuk hati dan mengajak teman-teman, ayolah ini waktu kita untuk menjadikan area hidup kita dan lingkungan kita itu menjadi lebih manusiawi, bermakna gitu ya. Ini bukan punya siapa-siapa, ini cuma titipan untuk anak-anak cucu kita. Gak usah kirim anak SMK untuk demo gitu ya. Tapi kami juga mendukung kalau ada aksi ideologis mahasiswa yang betul-betul ingin agar undang-undang ini tidak kemudian justru merugikan mereka nanti gitu ya. Nah, oke, mungkin itu Mbak Ning ya diskusi kita. Terima kasih. Besok kita nanti tadi banyak yang perlu kita kembangkan, misalnya gagasan untuk melihat bagaimana dimensi pertahanan ya dalam skema undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Yang pasti ini juga Pak Ade yang untuk tata ruang itu kan. Oh, tata ruang, betul. Nah, tata ruang ini kan juga menarik juga terkait dengan lingkungan juga. Jadi PR-nya kita untuk mewujudkan sustainable development ke depan. Nah, ini masih panjang, Pak. Jadi desa sudah berupaya untuk kemudian membuat tata ruang yang bagus. Salah satunya misalnya dengan pengelolaan aset desa, pengelolaan ini yang kemudian itu bisa sustain buat masyarakat dan juga buat alam lingkungannya. Betul. Tapi kemudian ada izin dari luar misalnya begitu. Nah itu kemudian bagaimana statusnya nanti kalau misalnya itu sudah kemudian diputuskan di desa sebagai tata ruang A misalnya, kemudian ada keputusan dari pusat yang kemudian harus tata ruang B. Nah ini seperti apa? Nah, ini nih saya juga pesan nih dengan teman-teman pekerjaan umum nih. Kenapa harus pekerjaan umum yang garap proyek-proyek di desa dengan menggunakan anggaran desa, dana desa? Kenapa enggak masyarakat aja yang disuruh berdaya mengelola itu gitu loh. Begitu juga pendidikan gitu ya. Kenapa sih urusan pendidikan lalu titip di anggaran dana desa gitu. Jadi ini enggak fair dong. Ada kepala desa yang dengan bangga bangun sekolah gitu. Memang benar, nggak salah. Tapi bidang pendidikan bukan urusan kepala desa dong gitu ya. Atau bangun puskesmas, bangga sekali dia gitu. Nah itu urusan kesehatan itu jangan pakai dana desa gitu. Pak Kades dan perangkat pakailah dana desa itu untuk ini ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menata lingkungan yang lebih baik gitu. Menjaga irigasinya, menjaga kemudian pohon-pohon yang misalnya harus dijaga, jangan ditebang semua dan seterusnya gitu. Tolong dong dinas-dinas yang terkait bisa lebih ramah lagi melihat desa, jangan dijadikan ini sebagai proyek begitu ya. Ini desa ini cuma ini aja nih kolam bermain para dinas-dinas dan raksasa aja nih gitu ya. Sementara tukang-tukang di desa tetap nganggur gitu ya. Ya, makasih Mbak Ning ya. Sama-sama Pak Ade. Menarik sekali banyak hal yang diberikan oleh Mbak Ning. Teman-teman, Mbak Ning ini rutin membangun relasi-relasi dengan berbagai jaringan sosial di masyarakat. Tadi latar belakangnya saya sampaikan sebagai dosen di program pembangunan masyarakat desa gitu. Di kampus APMD ini cikal bakal nih ya yang menghidupi dan membuat APMD ini bekerja sejak tahun 65 ini program studinya Mbak Ning.
Nah, kita berharap nanti teman-teman, sahabat gitu, siapa saja, ayo kita kawal bareng gitu. Ini kami nggak bisa kerja sendiri gitu. Kita jadikan masyarakat sipil kita itu lebih terkoordinasi gitu ya, dengan spirit yang tidak kalah nih dengan spirit plat merah lah gitu ya. Kita tidak perlu takut untuk sebuah kebaikan. Oke, kami mohon izin untuk pamit. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain gitu. Kami nanti akan hadir lagi dengan isu dan topik yang berbeda. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang berkenan. Saya Ade Chandra dan saya Nining. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat. Salam sehat.